Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Likra. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat buket bunga dengan menggunakan satu celofan ya. Jika yang lalu saya membuat tutorial membuat round buket mini hanya dengan satu celofan, dan kali ini saya membuat buket bunga dengan satu celofan juga dengan motif celonya polka ya. Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan, ini bunga artifisial dan styrofoamnya saya menggunakan ukuran 4x10, dan ini saya menggunakan satu lembar cello motif polka, dan ini saya menggunakan jenis bunga garbera ya. Saya pilih tema warna ungu untuk bunganya, dan ini kita sambung dengan menggunakan tusuk sate supaya lebih kokoh saat kita menancapkan di styrofoamnya ya. Dan nanti kita lanjutkan tambahannya dengan menggunakan bunga desi ya. Untuk bunga desi saya menggunakan 2 tangkai juga, jadi semua total menggunakan 4 tangkai ya. Dan ini kita tancapkan untuk bagian belakang, sisi kanan dan kiri. Kemudian untuk bunga desinya itu kita letakkan di bagian belakang dan depan, tapi dengan posisi di tengah. Tetap kita sambung dengan menggunakan tusuk sate ya. Nah, ini setelah itu kita siapkan tisunya. Untuk tisu saya menggunakan 3 layer ya. 3 layer itu supaya buket kita itu terlihat bervolume. Jadi kalau kita maksimalkan dengan hiasan tisunya akan terlihat lebih menggembul ya dan berisi. Nah, ini dari satu lembar usahakan kita bagi menjadi 3 potong dengan ukuran yang sama, dan nanti kita potong lagi menjadi 2 bagian, dan semua totalnya itu menjadi 6 potong ya. Dan saya menggunakan hanya 3 layer ya. Dan ini cara melipat tisunya, saya menggunakan teknik yang seperti biasa. Kita remas bagian tengah. Nah, ini sudah. Kita lanjutkan dengan pemasangannya. Penempelannya itu kita bagi menjadi 3, bagian tengah, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, nanti jika sudah terpasang dengan tisu buketnya, itu akan terlihat ya buket kita itu padat, bervolume ya, berisi. Nah, ini sudah seperti ini aja sudah terlihat cantik ya, apalagi nanti kalau sudah kita wrapping ya. Dan untuk ketinggian bunganya itu dengan ukuran saya 14 cm ya, kalau teman-teman pengen ikut samaan ukurannya ya. Jadi tinggi bunganya 14 cm. Dan untuk celonya saya tidak menentukan ukuran, yang penting kita menyesuaikan dengan isi buket kita. Nah, ini kita ukur dengan posisi atas sekitar 2 jari ya. Nah, dari setengah lembar ini kita potong, dan kemudian kita bagi menjadi 2. Dan untuk teknik membuat senternya ini saya seperti biasa. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya beri solatif supaya saat nanti kita waktu wrapping dia tidak bergeser nih ya. Dan bagian bawahnya ini kita bentuk, kita lipat sudutnya. Untuk ukurannya kita menyesuaikan dengan handle buket kita ya. Nah, ini sudah selesai. Saya langsung menggunakan lem ya, karena saya mau ini salah satu kerja atau salah satu membuat buket dengan teknik cepat itu saya lebih enak langsung pakai lem ya. Tapi untuk teman-teman yang masih belajar boleh menggunakan solatif, jadi jika nanti kurang pas akan mudah untuk bongkar pasangnya dan tidak meninggalkan bekas atau sobek di celonya ya. Untuk selanjutnya ini kita buat layer yang kedua. Saya hanya menggunakan single lipatan ya, atau 1 kali lipatan untuk kanan dan kiri. Dan ini langsung saya pasang. Nah, di sini tekniknya untuk pemasangannya kita buat serong ya, posisinya menyerong supaya bagian layer atas itu megar ya, atau dia akan terlihat lebar untuk
layer belakangnya ya, jadi wrapping kita itu tidak mengecil atau menguncup ya. Nah, itu sudah terlihat ya posisinya. Kalau kita buat serong, dia akan melebar ke kanan dan ke kiri, atau istilahnya bersayap ya. Kemudian kita lanjutkan dengan layer yang ketiga. Ini layer yang ketiga dari sisa potongan tadi kita potong, dan kemudian ini kita potong lagi ya, jadi ukurannya tidak sama dengan layer yang kedua tadi. Jadi ini ukurannya lebarnya lebih kecil, dan ini saya tetap menggunakan satu lipatan. Jadi tips untuk teman-teman yang memang ingin membuat buket tapi hemat cello, jadi tidak perlu harus banyak lipatan ya. Dan untuk layer yang ketiga ini saya sudah menggunakan teknik mencubit ya. Jadi kita gunakan teknik mencubit, dan ini langsung saya lem ya, supaya lebih cepat dan praktis ya. Nah, ini kita lem langsung. Oke, ini udah kita masuk layer yang ketiga ya. Dan untuk layer yang keempat itu kita ambil dari setengah cello tadi ya. Oh enggak, ini masih ada ya sisa dari cello yang tadi ya, sisa dari cello layer yang ketiga. Ini masih ada sisa, kita potong sama dengan ukurannya layer yang ketiga tadi ya. Dan ini tetap saya menggunakan hanya satu lipatan, dan di sini saya menggunakan teknik diremas. Nah, ini ya untuk teknik meremasnya, silahkan teman-teman perhatikan. Ini teknik meremas yang paling simple ya, karena meremasnya tidak di handle buket ya, atau tidak diposisikan dengan handle buketnya, jadi di luar handle buket ya. Nah, ini untuk yang kanan, dan untuk teknik pemasangannya itu buat serong juga ya, jadi supaya buket kita itu tetap megar. Udah selesai ya untuk layer yang keempat, dan sekarang kita lanjutkan dengan layer yang ke 5 atau layer yang terakhir. Untuk layer yang terakhir ini saya menggunakan teknik double lipat. Kemudian untuk pola meremasnya itu sama seperti layer yang sebelumnya ya, hanya 2 kali remasan. Dan kita buat posisi kanan dan kiri itu sama ya, ini double lipatan juga. Teman-teman boleh simak atau boleh diulang cara saya melipatnya ya untuk double lipatannya. Dan itu kita langsung posisikan itu di tengah ya, kita ambil dengan posisi tengah, karena ini sudah kita memasuki layer yang terakhir. Oke, sudah selesai untuk wrapping bagian atasnya ya. Dari sini sudah terlihat ya cantik, dan nanti kita buat finishing, dan saya akan memberikan tips terakhir bagaimana supaya wrapping bagian atas kita itu tetap rapi dan bahasa trennya itu anti badai ya, jadi tidak kusut untuk bagian atasnya. Dan ini kita potong lagi dengan ukuran menyesuaikan handle buketnya ya. Jadi ini kita potong tidak perlu sampai di bagian atas ya, karena ini buketnya termasuk ukuran sedang, jadi tidak perlu kita tutup sampai bagian atas ya. Ini kita sudah menutup bagian handle buketnya, kita tinggal rapi-rapikan, usahakan supaya tertutup semua ya. Dan ini bagian depan juga saya tutup dengan menggunakan sisa potongan cello tadi ya. Sebenarnya kurang praktis ya tadi, kenapa tidak kita lilitkan saja tadi ya, tapi tidak apa-apa. Itulah teknik cara mencapai bagaimana buket kita itu terlihat cantik ya. Teman-teman bisa menyesuaikan, kalau memang bisa langsung dibalut, silahkan dibalutkan di handle buketnya. Dan ini dari sisa potongan yang terakhir kita potong. Ini ukurannya, teman-teman bisa mengukur dengan ukuran lebar handle buketnya. Nah, ini kita sudah memasuki bagian untuk membuat rok bawah
buket kita ya. Nah ini perhatikan untuk pengeleman bagian belakang kita tarik ke atas ya. Ini kita buat posisi dengan kanan kiri sama rata, dan ini perhatikan lagi kita tarik ke belakang baru kita selotip ya. Dan untuk selanjutnya juga sama tekniknya, dan ini masih ada sisa cello kita buat. Jadi kita manfaatkan potongan-potongan yang ada aja ya. Nah ini cara lipatnya jangan salah ya, kita buat berlawanan. Dan usahakan cello yang polka ini kita harus hati-hati ya, bagian glossy-nya letakkan di posisi luar supaya buket kita terlihat glowing ya. Nah ini sudah pembuatan rok layer yang kedua ya. Dan nanti ini masih ada sisa cello, kita manfaatkan lagi supaya buket kita lebih maksimal. Masih ada sisa cello, kita potong lagi. Nah ini untuk bagian rok yang ketiga, jadi kita buat 3 layer ya, atau 3 tumpuk. Caranya sama seperti layer pertama, kedua, dan ini yang ketiga ya. Dan teknik pemasangan selotipnya sama. Untuk bagian belakang itu kita tarik ke belakang, lalu baru kita sematkan ke atas. Jadi jangan dibuat lurus ya, jika dibuat lurus dia tidak akan terlihat mengembang ya untuk bagian roknya. Oke teman-teman, ini sudah. Kita lanjutkan dengan membuat pita aksesorisnya. Saya pilih pitanya dengan nuansa yang lebih terang ya, karena cello yang kita gunakan itu begitu soft ya, dan bunganya juga tergolong soft. Dan ini teknik pembuatan simpul pitanya seperti biasa, seperti video-video yang lain saya menggunakan teknik seperti ini ya. Kita teman-teman, sangat mudah ya tutorial kali ini. Kuncinya dan tipsnya untuk teman-teman yang masih belajar, jangan bosan untuk mencoba dan berulang-ulang supaya kita bisa menghasilkan buket yang cantik ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya bisa mendukung channel saya untuk berkembang dan bisa memberikan tutorial yang terbaru. Dan untuk selanjutnya ini saya akan memberikan tips yang saya janjikan dari awal tadi, bagaimana supaya cello fan kita itu bagian atasnya tidak berantakan ya. Jadi kita gunakan double tick untuk merapatkan ya, atau merapikan bagian atasnya. Jadi kita kasih double tip bagian ujung-ujungnya. Oke, nah ini nanti buket kita hasilnya akan rapi. Oke, terima kasih dan semoga menjadi ide usaha dan bisa menjadi inspirasi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial yang terbaru.